Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita coba siapa ini punya suara. Baik, kita coba masuk soal teknik penyusunan gugatan. Sebenarnya kalau sudah ada buat gugatan lebih enak kita bicara, karena lebih bisa kita evaluasi apa saja, apakah sudah memenuhi atau belum. Gitu. Karena kalau belum memenuhi, di mana kriterianya, apa kelemahannya, itu enak kita nilai gitu. Karena ini belum ada yang buat, ya saya terpaksa harus menyampaikan seperti ini. Nanti kita coba sampaikan apa saja yang mesti diuraikan di dalam surat gugatan. Karena itu menjadi pentingnya gugatan, karena dia mahkotanya penggugat. Jadi surat gugatan itu adalah mahkotanya bagi penggugat. Kalau di dalam dakwaan, kalau di dalam hukum pidana itu dakwaan. Dakwaan itu adalah mahkotanya jaksa. Jadi jaksa itu pasti akan mati-matian membela dakwaannya untuk dapat dibuktikan. Nah, begitu juga di dalam hal ini di gugat penggugat itu adalah di gugatannya kemudian menjadi mahkotanya, bukan di hal-hal yang lain. Itu pentingnya gugatan. Dia harus jelas, terang, dan sesuai dengan faktanya. Nah, kalau dalam istilah gugatan, kalau dalam secara umum ya, ada yang bisa menyebutnya dia dengan dakwaan, ada yang menyebut dia dengan janji, ada yang menyebut dia dengan mencela. Kalau dalam secara kasar itu mencela, kemudian mencela orang itu menggugat sudah. Dia tidak pernah membeli tanah saya. Nah, itu mencela, itu sudah menggugat orang itu dengan menyatakan tidak pernah membeli tanah saya. Kemudian dia tidak memiliki izin dari saya untuk bersertifikat. Nah, itu sudah mencela. Kemudian kata gugatan itu bisa diartikan sebagai tuntutan atau celaan, kritikan, atau sanggahan. Itu secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau secara hukum, pengertian gugatan itu dalam hukum pidana itu sering disebut dengan tuntutan. Merupakan tindakan dari penegak hukum terhadap seorang warga negara yang diduga melanggar ketentuan pidana. Sehingga penegak hukum melakukan proses penuntutan yang dimulai dari tahap penyidikan, mendakwa, kemudian mengajukan tuntutan. Itu kalau dalam hukum pidana. Dia dari proses penyidikannya, mendakwanya itu dalam surat dakwaan, kemudian menuntutnya. Nah, bila gugatan juga diartikan sebagai tuntutan, maka ada perbedaan antara arti tuntutan dalam hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Pada hukum acara peradilan lainnya menggunakan hukum acara perdata. Jadi baik dia peradilan agama, peradilan tun, Mahkamah Konstitusi, semuanya hampir menggunakan mekanisme hukum acara perdata. Kalau hukum acara pidana berbeda dengan hukum acara perdata. Nah, itu yang masih digunakan. Walaupun kemudian ada acara-acara khusus, acara-acara khusus yang sifatnya terkait dengan perbedaan dari tun, Mahkamah Konstitusi, maupun peradilan agama, kemudian dengan peradilan umum terkait dengan perkara perdata. Ada perbedaan tidak terlalu signifikan, tidak terlalu banyak perbedaannya, tapi hanya hal-hal yang terkait, misalnya kalau di hukum acara tun itu ada proses pemeriksaan persiapan. Begitu juga di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga mengenal namanya acara pemeriksaan persiapan. Nah, disitulah proses gugatan bisa diperbaiki. Gugatan bisa diperbaiki menurut keinginan majelis hakim. Majelis hakim akan memberikan saran. Ini loh gugatan yang baik, ini yang harus diperbaikin, ini yang harus dibuktikan. Itu bisa dilakukan di peradilan tun dan pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau di peradilan lain, di pengadilan agama maupun pengadilan umum, itu tidak bisa dilakukan perbaikan gugatan. Kalau gugatannya sudah diajukan, perbaikannya bisa dilakukan sebelum mengajukan jawaban. Itu pun tidak boleh merubah substansi. Kalau salah ketik, salah tulis, nah itu masih bisa diperbaiki kalau di peradilan umum.
tapi tidak bisa merubah substansi. Tapi kalau di TUN sama di Mahkamah Konstitusi itu bisa merubah substansi. Itu perbedaannya. Nah, itu. Nah, arti tuntutan dan gugatan ini dalam proses hukum belum tentu berarti sama maksud, tujuan, dan posisi dalam arti teknis hukumnya. Kalau dalam proses hukum, dia belum tentu sama dalam soal tadi yang saya katakan soal teknisnya itu. Kenapa dia berbeda teknisnya? Karena ada hukum acara lain yang kemudian juga mengatur misalnya. Nah, dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang TUN sebagai berikut, gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat atau usaha negara yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Nah, itu kalau di peradilan TUN. Jadi yang menjadi tenggugatnya di peradilan TUN itu jelas pasti pejabat TUN. Kalau di peradilan umum belum tentu pejabat TUN, karena hari ini sudah ada perma Mahkamah Agung terkait soal pejabat TUN yang tidak bisa digugat di peradilan umum, tapi menjadi kewenangan pengadilan administrasi, maka kemudian pejabat-pejabat publik itu tidak dimasukkan dalam gugatan. Walaupun masih banyak yang memasukkan terkait soal masih banyak yang memasukkan pejabat-pejabat TUN di dalam gugatan-gugatan perdata misalnya. Sebenarnya tidak kemudian menjadi kewenangan dia untuk memeriksa kalau kemudian ada penyalahgunaan wewenang di dalamnya. Itu di Perma Mahkamah Agung tahun 2019 tidak salah. Misalnya dalam lapangan hukum acara perdata, tuntutan tidak sama maksudnya dengan gugatan, di mana tuntutan merupakan bagian yang dari sebuah gugatan. Nah, itu kalau di dalam perdata itu tuntutan itu masuk dalam gugatan. Jadi satu rangkaian dalam gugatan. Nah, kalau di peradilan pidana, tuntutan itu berdiri terpisah dengan dakwaan. Jadi dia didakwa dulu, baru dia dituntut. Itu kalau di peradilan pidana. Jadi dia didakwa dulu, baru dituntut. Nah, kalau di peradilan agama, dia tidak mengenal kemudian tuntutan, dia mengenal permohonan kemudian. Kenapa permohonan? Karena dia memohon, misalnya dia memohon untuk dirinya dapat dikabulkan diceraikan misalnya, dapat dikabulkan untuk dia jadikan anak angkat, dapat dikabulkan untuk dilakukan pembagian secara faraid misalnya. Kalau di pengadilan agama, tidak ada tuntutan tapi permohonan untuk pembagian. Permohonan untuk dapat dinyatakan talak 1, talak 2, talak 3 baru itu. Nah, seperti itu. Jadi pengadilan agama bertindak. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu tidak meminta kemudian membatalkan. Nah, tapi dia kemudian memohon bahwa proses ini melanggar konstitusi, maka ayat sekian ini harus dinyatakan bertentangan. Itu bahasanya permohonan di Mahkamah Konstitusi. Bukan kemudian dibatalkan, tapi menyatakan bertentangan. Atau dalam putusan pilkada atau pilpres itu menyatakan putusan KPU ini ada kesalahan terkait soal A, B, C, dan D misalnya seperti itu. Maka dia kemudian memohon untuk menyatakan bahwa pihak ini harus dilakukan, kemudian KPU Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan orang langsung menjadi kepala daerah atau orang menjadi presiden, nggak bisa, atau orang menjadi anggota DPR, nggak bisa. Tapi proses itu dikembalikan lagi ke proses asalnya, yaitu ke KPU. Hanya KPU yang kemudian diberikan syarat untuk dilakukan perhitungan ulang, dilakukan pemilihan ulang, atau dinyatakan batal calon tersebut. Bukan keputusannya, calonnya yang dinyatakan batal, misalnya seperti itu. Itu di putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau di pengadilan TUN itu tuntutan, karena yang diminta adalah dibatalkan. Ya, sama dengan peradilan umum. Peradilan umum soal menyatakan batal jual beli. Nah, kalau di pengadilan TUN membatalkan surat keputusan, tuntutan dia. Situ maksudnya. Ada perbedaan-perbedaan segi yang kemudian yang harus dipahami antara peradilan negeri, PHI. Nah, kalau PHI itu adalah soal dia bicara gugatan, dia kemudian bicara tuntutan. Misalnya dia di PHK, dia meminta pesangonnya. Nah, tuntutan pesangon itu kemudian masuk ke dalam bagian dari tuntutan di dalam gugatan PHI. Kalau PA surat permohonan dan seterusnya.
Nah, ketidaksamaan dalam penggunaan istilah seperti yang dikemukakan di atas harus menjadi perhatian dalam menyusun sebuah dokumen hukum. Jadi dokumen hukum itu harus jeli kita, karena itu pentingnya dokumen hukum. Makanya dokumen hukum yang saya minta kumpulkan itu, yang saya minta buat itu kita mau lihat, mau uji, mau nilai, betul nggak dokumen hukum yang dibuat ini seperti ini, sistematikanya, prosedurnya, tata caranya, dan seterusnya. Kalau dia belum diajukan, bagaimana kita mau melihat dia betul atau tidak? Itu kesulitannya. Nah, persoalan kemudian adalah antara gugatan dan permohonan itu sama artinya dan maksudnya. Apakah yang dimaksud dengan permohonan itu adalah gugatan dan yang dimaksud dengan surat permohonan itu adalah gugatan juga? Nanti kita bicara soal ada perbedaannya kemudian. Bila dikaji dari aspek peristilahan menurut hukum, tentu kedua istilah hukum itu tidak sama maksudnya. Bahkan uniknya lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 mengartikan gugatan itu adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tun yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Itu kalau di dalam Undang-Undang Nomor 5. Padahal dia bicara soal permohonan, tapi isinya tuntutan dari pengadilan tun. Tapi sejatinya dia adalah tuntutan kemudian karena meminta membatalkan. Yang namanya membatalkan berarti ada keputusan yang bersifat kondemnatoir, istilahnya menghukum. Nah, kalau permohonan itu biasanya bersifat deklaratoir, tidak ada menghukumnya. Deklaratoir adalah kemudian memerintahkan kepada pihak yang dituju untuk dilakukan pencabutan misalnya, atau pembagian misalnya, atau dinyatakan dia talak satu misalnya kalau dalam hukum acara perdata, atau hukum acara perdata agama misalnya. Nah, itu yang namanya permohonan deklaratoir istilahnya. Jenis putusan. Makanya hukum acaranya harus tuntas sebetulnya di hukum acara kemarin itu. Baru paham. Kalau itu tidak selesai, berarti tidak paham. Karena kita belajar hukum harus belajar aspek material dan formilnya. Tidak cukup kita hanya belajar soal material tapi tidak paham formilnya kemudian. Kalau kita paham aspek material dan formilnya, maka kita akan kuasai kemudian. Aspek formil itu apa? Prosedur. Prosedur seperti apa? Bagaimana prosedurnya kemudian? Apakah telah sesuai atau tidak? Atau melanggar prosedur kemudian? Pelanggaran hukum itu ada dua, ada pelanggaran material, ada pelanggaran formil. Dalam pelanggaran hukum, dalam perbuatan melawan hukum, dalam kejahatan kemudian. Itu yang dicek. Menyusun gugatan. Sebelum menyusun gugatan, hal pertama yang harus dilakukan penggugat adalah melakukan persiapan untuk menyusun gugatan dan kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi ada tahapan persiapan. Artinya sebelum sebuah gugatan disusun dan diajukan ke pengadilan, maka penggugat harus melakukan persiapan. Persiapan itu tergantung pula pada gugatan dalam bentuk apa yang akan disusun. Apakah gugatan dalam bentuk perseorangan atau gugatan dalam bentuk badan hukum. Nah, kalau dalam bentuk badan hukum itu seperti apa, dalam perseorangan seperti apa, nanti kita akan uraikan. Berapa bentuk gugatan? Ini yang saya katakan. Dalam hukum acara perdata ada dikenal dua bentuk gugatan. Pertama gugatan contentiosa, yang kedua adalah gugatan frontaire. Kalau gugatan contentiosa itu adalah proses pengadilan yang disanggah, yang ada proses menyanggah-menyanggah. Gugatan contentiosa ini yang disebut dengan gugatan perdata dalam praktek beracara di pengadilan perdata. Gugatan contentiosa ini di dalamnya terkandung sengketa yang menarik pihak lain sebagai tergugat. Jadi ada tergugat, ada penggugat, ada tergugat satu, ada tergugat dua. Kalau di pengadilan tun ada tergugat dua intervensi. Nah, itu gugatan kemudian. Ada prosesnya. Kalau di peradilan agama memang namanya penggugat tergugat, tapi prosesnya ininya adalah kemudian bukan tuntutan, tapi lebih kepada permohonan. Permohonan menyatakan misalnya menyatakan proses bagi waris belum terjadi, maka dilakukan bagi waris oleh majelis hakim.
proses perceraian ini dinyatakan sah, maka hakim akan menyatakan dia adalah talak 1 misalnya. Nggak bisa langsung hakim menyatakan dia bercerai dengan talak 3, nggak bisa. Tahapannya dilalui tahap 1, tahap 2, dan 3, dan seterusnya. Walaupun kemudian nanti ada masa-masa idah istilahnya, itu yang kemudian. Nah, kalau frontier atau permohonan, ini tidak ada pihak. Hanya pemohonan satu orang, misalnya permohonan dia menjadi anak angkat, atau permohonan dia menjadi permohonan isbat nikah misalnya. Nah, isbat nikah ini kan tidak ada gugatan, tapi yang ada adalah dia dikabulkan untuk dilakukan isbat nikah di pengadilan. Dan ini kemudian lain hal sebagainya. Kalau di pengadilan TUN itu permohonan soal fiktif positif maupun fiktif negatif. Ketika dia mengajukan itu karena ada pejabat TUN yang tidak mengabulkan permohonannya terkait dengan penerbitan sporadik misalnya, maka dapat mengajukan ke pengadilan TUN untuk dimohonkan. Pengadilan TUN yang kemudian memberikan putusan dikabulkan permohonan sporadiknya. Permohonan di PT-UN. Faktor-faktor lain yang dalam menyusun gugatan setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam 3 garis besar. Dari segi formalitas gugatan, dari segi material gugatan, dari segi struktur gugatan. Ini 3 hal. 3 hal yang harus dikuasai. Soal formilnya, materialnya, dan strukturnya. Jadi sudah saya katakan, jadi ada formil, ada material, ada struktur. Apa struktur itu ya? Bagaimana sistematikanya itu strukturnya? Formilnya apa? Formilnya itu untuk memenuhi syaratnya gugatan itu, formalitas gugatan. Apakah dia berwenang mengajukan? Apakah orang yang diajukan itu punya kewenangan juga untuk digugat atau tidak? Harus punya hubungan hukum kemudian. Jangan tidak memiliki hubungan hukum. Misalnya penggugat tidak punya hubungan hukum dengan peristiwa hukum tersebut, tapi dia mengajukan gugatan, maka akan ada eksepsi terkait dengan legal standing kemudian. Ketika bicara legal standing, berarti dia tidak punya kewenangan mengajukan gugatan. Nah, begitu juga tergugat. Orang yang digugat salah ternyata. Dia tidak punya kewenangan untuk membatalkan SK secara perseorangan. Harusnya yang digugat adalah bupati, tapi yang digugat adalah kepala dinas kemudian. Nah, di situ kesalahan kemudian bicara soal error in persona. Orang yang digugat adalah salah. Orang yang digugat tidak memiliki kewenangan untuk dilakukan pembatalan terhadap objek sengketa. Nah, segi formalitas dan substansi dalam menyusun gugatan ada 2 hal penting yang tidak boleh diabaikan. Sedangkan segi struktur gugatan, sekalipun tidak ada satu acuan yang diterapkan peraturan perundang-undangan, tetap menjadi penguat bagi penyusun dari segi formalitas dan substansi. Masing-masing segi penyusunan gugatan itu mempunyai peran dan kedudukan sendiri dan memiliki kekuatan konsekuensi hukum dalam hukum acara di pengadilan. Artinya ketiga segi penyusunan gugatan ini tidak bolehlah berdiri sendiri. Sebaliknya secara teknis saling berkaitan dalam mewujudkan soal peradilan yang baik kemudian, dalam mewujudkan susunan sebuah gugatan yang baik. Nah, segi formalitas gugatan ini menjadi penting. Ini formil. Kalau di formilnya kemudian dapat dibuktikan oleh tergugat, maka gugatan itu pasti akan melahirkan putusan negatif. Nah, putusan negatif itu dalam hukum sering dikenal dengan nama gugatan tidak dapat diterima. Kalau di TUN, ketika dia tidak dapat diterima, maka upaya hukum yang untuk mengajukan gugatan baru atau gugatan ulang tidak dapat dilakukan karena ada batas waktu 90 hari. Tapi kalau di peradilan perdata, tidak ada batas waktu. Kalau dia tidak dapat diterima, maka dia dapat mengajukan gugatan ulang terkait segi formil apa yang kemudian menjadi masalahnya. Nah, segi formil ini berkaitan dengan subjek, identitas penggugat maupun tergugat. Dalam gugatan harus jelas dan lengkap ditulis identitas penggugat. Tergugat seperti kewarganegaraan kalau dalam pengadilan TUN, nama, kewarganegaraan, alamat, umur pekerjaan. Boleh tidak menggunakan agama, kebangsaan.
kewarganegaraan itu menjadi penting kalau di TUN. Kalau di pengadilan agama itu agamanya apa? Terus harus dimasukkan dalam pengadilan agama. Dan ditambah dengan informasi lain sehingga memperkuat siapa yang dituju dalam gugatan dimaksud. Hal ini sekaligus juga sebagai penguatan agar gugatan tidak salah orang atau tidak lengkap. Demikian pula dengan entitas turut tergugat apabila dalam gugatan ada pihak yang ikut jadi sebagai tergugat termasuk pemberian tanggal pada surat gugatan. Turut tergugat itu dikenal di dalam peradilan perdata. Nah, kalau di peradilan TUN itu disebut dengan tergugat dua intervensi, kemudian masuk mengintervensi kepentingan hukumnya sama dengan tergugat untuk tidak dibatalkan. Nah, segi material, kalau tadi sudah bicara formil, sekarang kita bicara material. Kalau formil bicara syarat gugatan. Kalau material terkait dengan isi dari materi gugatan. Nah, setelah menetapkan siapa yang dijadikan tergugat atau turut tergugat atau tergugat dua intervensi, dengan mencantumkan identitas lengkapnya, maka setelah baru disusun materi gugatan atau substansi gugatan. Dalam menyusun materi gugatan tidaklah bisa diuraikan demikian saja, tetapi harus diperhitungkan pula dengan peran dan keberadaan masing-masing tergugat apabila tergugat lebih dari satu. Bisa tadi ada gugatan terkait soal pembatalan SK, tapi yang kita gugat itu mulai dari kepala dinas sampai dengan bupati misalnya. Itu harus dimasukin apa perannya masing-masingnya kemudian. Nah, itu biasanya terkait soal casting basicing keputusan bertingkat. Nah, keputusan bertingkat itu peristiwa hukumnya harus diurai dari awal sampai ke peristiwa pembuat kebijakan atau pembuat keputusan yang bersifat individual dan tetap itu. Nah, itu diuraikan peristiwa hukumnya apa. Itu harus jelas. Makanya dia tidak bisa kemudian dihilangkan, tetap dia harus digugat. Nah, dalam menyusun materi gugatan tidaklah diuraikan demikian saja, tapi harus diperhitungkan dengan peran dan keberadaan masing-masing tergugat apabila tergugat lebih dari satu. Nah, sebelum menyusun gugatan, penggugat harus menentukan lebih dahulu gugatan jenis apa yang disusunnya. Nah, jadi semua proses itu ada, kalau di perdata itu ada gugatan perbuatan melawan hukum, ada gugatan wan prestasi. Atau perbuatan kemudian kalau di perbuatan melawan hukum ada sengketa hak kemudian. Soal tanah ada sengketa hak milik. Itu bisa masuk di situ. Kalau di peradilan TUN itu ada sengketa administrasi terkait soal pemilu ada, soal surat keputusan kepegawaian ada, kemudian soal perbuatan melawan hukum penguasa ada, soal penyalahgunaan wewenang ada di pengadilan TUN, soal pembebasan tanah demi kepentingan umum masuk pengadilan TUN. Itu banyak. Tergantung materi gugatannya harus dilihat itu kemudian, jangan sampai salah menulis gugatan apa yang diajukan. Nah, apakah gugatan berupa keadaan wan prestasi dan seterusnya. Nah, terhadap sifat gugatan itu, gugatan wan prestasi sepertinya lebih terukur, ada pijakan untuk memulai dari mana uraian dasarnya, gugatan awali dengan ditegaskan adanya wan prestasi. Jadi kalau perdata. Nah, bagaimana dengan TUN? Nah, TUN misalnya BPN membuat sertifikat kepada orang yang tidak pernah menguasai tanah, bisa dimulai dari situ. Alasannya dia menguasai tanah, tanahnya diambil disertifikatkan tanpa hak. Atau sertifikat ganda misalnya. Saya lebih dulu sertifikat saya ketimbang si B misalnya. Nah, itu bisa. Di situ kemudian salah kemudian tidak hati-hatinya tergugat untuk menerbitkan sertifikat dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Nah, gugatan melawan hukum dipandang sebagai gugatan yang bersifat subjektif. Nah, dalam lapangan hukum ada bermacam bentuk perbuatan melawan hukum, yang setidaknya berupa perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum material. Bahkan kelaziman dalam masyarakat bisa dijadikan sebagai dasar gugatan. Nah, perbuatan hukum formil itu tadi itu perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Itu diajukan secara formil atau material yang mau diuji. Kalau formil prosedurnya, kalau material isinya kemudian. Dalam menyusun materi gugatan harus senantiasa diingatlah apa yang menjadi dasar gugatan. Sebuah gugatan yang dibuat dasarnya yang tidak jelas dalam perkara sia-sia dan bahkan merugikan penggugat. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Yang saya sendiri yang bertanya, siapa yang menjelaskan? Silakan. Ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Yang lanjut aja nanti. Dan ini silakan bertanya sepuas-puasnya.
supaya tidak membingungkan, supaya silakan. Mana Aden Wicasana Malik? Malik ini? Mana Aden? Anwar Rusdi mana? Apa pertanyaan Anwar? Hadir. Apa pertanyaan? Sigit, mana Sigit? Sigit. Apa pertanyaan? Ya midang, jaga Sigit dia. Ada videonya, ini semua namanya aja. Mana Sigit? Dimunculkan kameranya. Kenapa sih takut muncul ininya ini? Junaidi, apa pertanyaannya? Untuk sementara waktu belum ada, Pak. Firda, Masih mana lagi Firda? mempergulat dalam pikiran dan penyampaian Bapak ini. Firda, mana Firda? Meza, Ya Pak, ada pertanyaan. belum ada Pak. Asriani mana tadi? Kayaknya masuk itu. Hilang dia. Oh ini dia nih. Asriani, pertanyaannya apa? Meja Asriani, ini pengadilan. Besok kalau ada pertanyaan tak WA aja Pak. Harus paham. Sementara belum. Oh, jangan di WA. Bulan. Ya, mau lalu tuh anak jero gini. Lalu tinggi. Belum ada pertanyaan ya? Kita lanjut lagi dulu. Dalam menyusun gugatan, dasar gugatan harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh, di mana dasar gugatan, alasan gugatan merupakan fakta atau peristiwa yang terjadi, menyebabkan timbulnya sengketa atau pertentangan dalam hukum, sehingga merugikan Botak penggugat perhatian itu dong Pak dosen. baik atau untuk kepentingan. Nah, dengan menjelaskan, menggambarkan dasar gugatan, maka sekaligus tergambar pula besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat. Nah, dasar gugatan diuraikan dan disusun secara sistematis, tidak saling bertentangan, saling meniadakan, apalagi membuat dasar gugatan tidak ada kaitannya dengan apa yang dituntut. Jadi itu pentingnya dasar gugatan. Jadi kalau kita mau menuntut hak, harus dijelaskan dasarnya apa, bagaimana peristiwanya. Karena peristiwa hukum itu penting kemudian. Peristiwa hukum itu yang akan kemudian menjadi dasar untuk kita membatalkan yang tadi itu, fakta-fakta sebelumnya itu. Nah, jadi dimulai dari fakta, baru dimulai ke peristiwa hukum. Nah, contohnya begini, orang dia menggugat pembatalan SK Bupati terkait dengan Pilkades misalnya. Pilkades. Jadi uraian faktanya itu dimulai dari proses dia mengikuti Pilkades, pendaftaran, kemudian verifikasi, kemudian DPT dan seterusnya. Itu dan faktanya sampai ke peristiwanya. Peristiwanya adalah kemudian misalnya DPT digelembungkan. Nah, pada saat DPT digelembungkan itu ada enggak kemudian kesalahan prosedur? Misalnya DPT tidak diumumkan secara terbuka. DPT diumumkan tidak pernah diumumkan tapi sembunyi-sembunyi ditetapkan. Nah, disitulah peristiwa hukum kemudian adanya pelanggaran hukum. Adanya prosedur hukum yang tidak dilalui. Nah, itu peristiwanya, faktanya dia sudah mengikuti. Nah, kemudian setelah DPT masuk ke tahapan kemudian pemilihan, pemungutan suara. Nah, pada saat pemungutan suara, apakah semua orang tahu atau semua panggilan itu dibagikan atau tidak? Kalau tidak dibagikan, kemana panggilan-panggilan itu? Apakah diberikan ke orang lain atau ada orang lain yang membawa panggilan yang bukan namanya ikut mencoblos? Nah, itu juga menjadi peristiwa hukum kemudian. Itu peristiwanya. Nah, disitulah prosedur kedua kemudian pelanggarannya. Pada saat perhitungan
ada tanda coblos 2 kali misalnya, tapi disahkan. Itu peristiwa hukum. Itu peristiwa hukum sesuai prosedurnya, coblos 2 kali seharusnya batal. Itu peristiwa hukum. Nah, akibat peristiwa-peristiwa hukum ini terjadi selisih suara. Selisih suara yang mengakibatkan penggugat menjadi suaranya hilang sekian misalnya. Nah, itu harus diuraikan. Hilangnya akibat apa? Akibat tadi DPT. Akibat tadi soal panggilan yang tidak diberikan. Akibat kemudian coblos 2 kali yang merugikan penggugat. Suaranya harus kemudian hilang. Seharusnya ini kemudian suara-suara tadi coblos 2 kali batal, tapi ini menguntungkan pihak tergugat, ya. Menguntungkan pihak tergugat 2 intervensi misalnya, bukan tergugat ya. Akibat kelalaian yang dilakukan oleh tergugat. Gitu. Nah, itu peristiwanya kemudian. Dan itu yang harus nyambung kemudian, tidak kemudian berdiri sendiri, tidak pisah. Tuntutan, setelah dasar gugatan, alasan gugatan, maka baru disusun tuntutan. Dikendaki atau yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Nah, dalam hukum perdata, dalam hukum acara tun, dalam Undang-Undang PTWN sudah jelas. Yang bisa dituntut adalah meminta membatalkan, kemudian meminta dilakukan pembatalan, kemudian mencabut menyatakan batal, kemudian memerintahkan pejabat tun itu mencabut keputusannya dan mengganti keputusannya dengan keputusan yang diinginkan, yang diinginkan menurut penggugat. Atau juga bisa dengan putusan untuk minta ganti rugi, misalnya seperti itu. Nah, seperti itu, hal itu yang harus dilihat seperti apa. Kalau di dalam perdata ya banyak kemudian peristiwa-peristiwa yang bisa dilihat. Kalau di tun itu berdiri sendiri, pisah substansi. Hanya akan berkembang dengan tahapan acara persidangan berikutnya, sehingga harus dihindari adanya kesalahan sejak dari awal hal yang bermula dalam gugatan. Jadi hal-hal yang tidak penting itu jangan diungkap di dalam gugatan. Karena hal-hal yang tidak penting yang kita tidak punya saksinya, itu kita harus buktikan. Jadi hal-hal yang bersifat mubazir itu tidak bisa diungkap. Jadi hal-hal yang penting yang kita punya saksinya, itu yang disampaikan. Karena gugatan itu harus dibuktikan. Bukan hanya asumsi. Jadi hal-hal yang bersifat asumsi itu disingkirkan. Kalau tidak ada buktinya, tidak usah disampaikan dalam gugatan. Karena berat untuk membuktikan gugatan kalau tidak ada buktinya. Jangan asumsi kemudian. Mengenai positum atau punabendum petendi, atau disebut juga dasar gugatan. Sebagai salah satu bagian inti dari gugatan. Tidak cukup hanya dengan merumuskan peristiwa hukum, tetapi juga harus menjelaskan fakta yang mendahului peristiwa hukum, yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum. Begitu. Jadi dia tidak cukup dengan fakta yang menjadi peristiwa hukum. Contohnya begini, saya ambil contoh. Ini dalam perdata ya. Hati-hati buat gugatannya. Kalau gugatannya tidak hati-hati, maka potensi eksepsi akan berpeluang terjadi. Nah, tapi kalau kita pandai mengerangkai, berargumentasi, melihat eksepsi, itu jangan khawatir. Makanya itu tergantung kemampuan kita. Apakah eksepsi yang dia ajukan ini benar atau tidak? Saya ambil contoh begini dalam perdata ini. Ini dalam perdata ini ya, data agama. Jadi, saya ini penggugat. Kemudian ada muncul eksepsi 4 hal. Kompetensi absolut, kurang pihak, politis konsorsium, error in persona, sama error in objecto, objeknya error. Jadi, tapi dia menyampaikan eksepsinya tidak terlalu kemudian signifikan dengan argumentasi hukumnya. Makanya, eksepsi itu memang hal yang penting dalam hukum. Saya jawab kemudian dengan replik saya itu, eksepsi itu hal yang penting dalam hukum acara perdata, tapi bukan suatu keharusan orang menyampaikan suatu gugatan yang sudah memenuhi syarat kompetensi. Pengadilan Agama Islam misalnya. Nah, dan syarat formil soal negligence in obscurus. Nah, maka memaksakan eksepsi tanpa argumentasi hukum yang kuat, bahkan mengada-ngada dengan mencoba mengaburkan
soal waris atau subjek dan objek sengketa tentu semakin menunjukkan atau memperlihatkan ketidakmampuan kita dalam beracara. Apalagi salah menempatkan kalimat dalam eksepsinya. Semakin kabur, obskur, eksepsi akuo. Nah, gugatan dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, argumentasinya seperti itu kemudian. Mencoba membalikkan argumentasi yang dia lakukan. Itu bagaimana cara kita membalikkan argumentasi itu, maka kita harus kemudian melihat. Hindari kesalahan kalimat dalam bahasa hukum. Karena itu menunjukkan Anda sesungguhnya tidak mengenal hukum. Hati-hati dengan bermain kalimat dalam bahasa hukum. Kemudian hati-hati mengambil jurisprudensi. Karena ketika kita salah mengambil jurisprudensi, belum tentu jurisprudensi itu sama faktanya dengan apa yang terjadi. Makanya harus dibaca jurisprudensi itu. Tidak sembarangan orang memasukkan jurisprudensi kemudian. Kalau faktanya berbeda. Karena jurisprudensi itu berdiri sendiri. Dia pasti punya fakta. Apakah kasus ini seperti ini atau tidak. Kalau dia tidak, maka kita akan menemukan jurisprudensi baru kemudian. Karena orang membuat jurisprudensi itu susah. Makanya ke depan seorang pengacara itu ada di negara di Amerika itu ada sistem Lexis ya. Sistem Lexis itu orang sudah bisa uji kalau perkaranya seperti ini peluangnya untuk menang atau kalah bagaimana. Terlihat begitu dimasukkan ke alat itu terlihat oh ini akan kalah. Lebih baik nggak usah ngajukan gugatan. Kalau perkaranya seperti ini masukkan ke sistem mesin itu terlihat oh ini akan menang. Tapi kalau orang berpikir lebih dalam dia akan melakukan gugatan itu dengan menemukan fakta baru, dengan menemukan hukum-hukum baru. Itu bisa dilakukan. Makanya ke depan kalau pengacara itu kurang baca ya dia akan ketinggalan dengan proses-proses hukum yang ada. Pengacara, hakim, jaksa itu. Karena Mahkamah Agung ini sudah pintar menggali. Seperti contoh misalnya, di dalam saya pernah punya putusan yang kemarin-kemarin ini punya putusan menjadi jurisprudensi. Karena saya uji soal sepertiga anak angkat yang memiliki hak dari asobah tanah peninggalan. Nah, oleh Mahkamah Agung tidak diputus sepertiga, sama kedudukannya mungkin dengan anak itu kemudian. Dia ya dapat kalau anak laki-lakinya dapat dua ya anak angkat itu dapat cuma 2. Karena kalau diberikan sepertiga lebih banyak dia ketimbang anak ahli waris itu kemudian. Nah, itu yang saya uji kemudian dia melewati apa yang tercantum di dalam kompilasi hukum Islam, apa yang tercantum di dalam apa yang di dalam hadis misalnya. Itu keluar hakim dari situ dan itu menjadi jurisprudensi kemudian. Itu yang harus dipahami kemudian, itu yang harus kita pandai untuk berargumentasi hukum. Karena di dalam hukum itu adalah kepandaian bagaimana orang untuk berargumentasi mengurai soal fakta dan mengurai soal peristiwa hukum. Baru dia akan menemukan hukum. Apakah fakta dan peristiwa hukum ini sama dengan jurisprudensi ini? Apakah sesuai dengan hukum? Karena ini, hakim di dalam peradilan itu bukan cara undang-undang. Makanya dia disebut dengan jus Koreanopit pada asasnya. Hakim dianggap tahu hukum. Bukan dianggap tahu undang-undang ya. Dianggap tahu hukum, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kalau dia undang-undang itu normatif kemudian. Bersifat tertulis. Tapi kalau dia hukum, itu ya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Sama seperti orang jual beli soal akad jual beli kan lisan. Nah, ada akad jual beli secara tertulis. Perjanjian baru dibuat tertulis atau perikatan dibuat tertulis. Nah, di dalam hukum pertanahan PP 24 tahun 97 orang dinyatakan sah jual beli semua di depan notaris. Padahal ketika dia sudah akad, itu wajib sudah harus dilakukan levering istilahnya. Pembeli menyerahkan uang, pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang. Itu namanya levering di dalam hukum perdata. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya?
Jangan kita saja yang menjelaskan. Segi struktur. Nah, tidak ada satu acuan yang menjelaskan soal struktur gugatan. Jadi struktur gugatan itu bisa dibuat seganti kita, tapi dia harus terurai secara sistematis. Tidak kemudian dicampur aduk. Cuma memang harus dibuat sistematis, makanya dibuatlah struktur gugatan. Struktur gugatan tidak ada yang baku. Tinggal bagaimana kita mengimprovisasi sebaik apa gugatan yang kita buat ini untuk meyakinkan hakim. Dan kita ini kan kebutuhannya adalah meyakinkan hakim. Jaksa dalam dakwaannya untuk meyakinkan hakim terkait soal dakwaannya. Begitu juga penggugat meyakinkan hakim soal gugatannya. Hakim harus yakin gugatannya ini benar atau tidak. Kalau hakim sudah tidak yakin, ya sudah. Pasti akan ditolak gugatannya atau dinyatakan tidak dapat diterima. Makanya struktur gugatan yang lazim itu biasanya ada kepala gugatan, ada positum atau dasar gugatan, atau disebut juga dengan fundamental petendi, kejadian material, fakta yang dirumuskan dengan bahasa hukum yang cermat dan penuh kehati-hatian. Hati-hati menggunakan bahasa hukum. Jadi bahasa hukum itu tidak sembarangan digunakan. Banyak bahasa hukum, tapi harus kita pahami apa kemudian. Sama dengan rule of law. Rule of law dengan judgment law. Itu kan hati-hati, kita tidak bisa kemudian kita menggunakan itu dengan secara sembarangan. Kemudian. Begitu. Dengan uraian terhadap penyusunan gugatan di atas, maka hal yang harus menjadi perhatian dalam menyusun gugatan adalah kekhususan dari sebuah gugatan diajukan kepada pengadilan mana. Apa peradilan pada hubungan industrial atau peradilan lainnya. Dalam hal-hal khusus berkaitan dengan peradilan-peradilan yang dimaksud itu sekaligus bagian penting dalam penyusunan gugatan. Soal keputusan tun. Nah ini. Selain beberapa hal yang telah dikemukakan terkait dengan penyusunan gugatan, maka aspek lain yang menjadi perhatian adalah adanya ketentuan hukum acara mengenai gugatan dalam hubungan, misalnya prinsip merasa kepentingan dirugikan yang menjadi dasar gugatan pada pengadilan tun, sedangkan pada pengadilan perdata adalah hak yang dilanggar sehingga menimbul kerugian. Nah, ini bedanya. Kalau dalam pengadilan tun ada kepentingan yang dirugikan. Kalau dalam peradilan perdata ada hak yang dilanggar sehingga menimbul kerugian. Jadi ada batasan-batasan, misalnya peradilan tata usaha negara, apapun yang bisa digugat atau sudah ditemukan subjek yang pasti sebagai tergugat. Memahami eksepsi perbuatan melawan hukum. Ada dua jenis perbuatan melawan hukum. Ada dua perbuatan melawan hukum antara publik, dalam artian masyarakat secara umum, dan ada perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Itu harus dibedakan bahasanya. Kalau perbuatan melawan hukum oleh penguasa, yang alat ujinya adalah peraturan-peraturan formil. Tapi kalau perbuatan melawan hukum oleh masyarakat, alat ujiannya adalah asas kepatutan kemudian. Patut tidak itu di masyarakat kemudian. Siapa yang bisa menguji asas kepatutan? Ya hakim kemudian. Kalau formil sama-sama bisa menguji kemudian. Unragmatic debt for unragmatic overhead debt. Nah, itu perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Terus dibedakan. Kalau unragmatic debt itu adalah perbuatan melawan hukum. Tapi kalau unragmatic overhead debt itu perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Di situ bedanya. Kalau perbuatan melawan hukum yang biasa yang oleh masyarakat, alat ujinya adalah asas kepatutan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau oleh penguasa, alat ujinya adalah peraturan-peraturan formil kemudian. Syarat gugatan itu harus memuat nama, warganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat, nama, jabatan penggugat, tempat tinggalnya, dasar-dasar dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.
Nah, dari ketentuan terdapat pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Menang diketahui bahwa kita sendiri penggugat, tergugat, dasar gugatan fundamentum pedendi yang diminta diputus oleh pengadilan atau petitumnya. Contoh gugatan kalau dia gugatannya terkait dengan pasal 3 ya. Objek sengketa, jadi harus dimulai dari ini kepala gugatan. Mataram kepada ketua pengadilan mana? Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Nama, warga negaraan, tempat tinggal, pekerjaan berdasarkan surat kuasa khusus. Itu maksud saya mana surat kuasanya biar kita paham lah. Jadi surat kuasa itu dimasukkan ke dalam ini, dalam gugatan, dilampirkan. Di sini kemudian biar enak. Saya ambil contoh ini. Ini gugatan. Nah ini. Nah, jadi ini contohnya ini. Mataram nomor sekian, lampiran surat kuasa. Jadi gugatan itu wajib melampirkan surat kuasa pada saat pendaftaran perihal gugatan. Nah, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram dengan hormat yang pertama di bawah ini. Ini yang bertanda tangan kemudian memberikan kuasa kepada ini. Ini pemberi kuasa, dalam ini memberikan kuasa kepada ini. Semuanya adalah ini dalam kantor advokat nomor sekian. Nah, ini nomor surat kuasanya kemudian yang diregister. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini hendak mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Jadi tidak boleh menyebut personnya karena ini adalah badan tun yang kita gugat. Makanya kita menyebut dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah berkedudukan tempat kantor tersebut, di mana kantor itu berkedudukan. Bukan kemudian alamat kepala kantornya tidak, tapi tempat kantornya. Nah, ini kedudukannya di Lombok Tengah. Kita belum menyebutkan soal tergugat dua intervensi. Karena ini kan tergugat dua intervensi, nanti dia akan mengajukan permohonan dulu yang namanya Usman Ali. Bahwa adapun objek sengketa adalah terkait soal sertifikat hak milik nomor sekian di Motong Ajan. Sertifikat hak milik nomor 311 di Motong Ajan. Usman Ali. Baru kemudian sertifikat hak milik atas nama Anete Setianingsih di Motong Ajan. Semua terkait soal sertifikat hak milik yang jumlahnya hampir 9. Tahu ini lokasinya? Tahu namanya Selong Angsilu? Selong Angsilu. Di Selong Belanak menuju Lembar. Nah, itu 9 sertifikat diambil oleh sertifikat Nah, ini bahwa objek sengketanya adalah ini. Objek sengketa ya. Nah, objek sengketa itu ternyata melanggar pasal ini bersifat konkret, individual dan final. Konkret itu terkait dengan surat keputusan akuo dikeluarkan oleh tergugat dan juga berlaku khusus untuk seorang atau badan hukum perdata. Nah, ini orang yang dimaksud adalah ini. Ini individualnya kemudian. Yang kita garis tebal-tebal ini adalah individualnya. Nah, itu konkret, individual dan final, tidak ada lagi kemudian keputusannya. Nah, baru kita bicara kemudian soal peristiwa hukumnya, bahwa penggugat mengetahui tanah telah disertifikatkan pada tanggal 16. Jadi tanggal 16 Maret baru diketahui sertifikat itu sudah disertifikatkan tanahnya. Sebagaimana surat tergugat nomor sekian. Sebagaimana surat BPN. Nah, gugatan dapat diajukan dalam tengah waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan pada Tun. Nah, bahwa penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan Tun terkait dengan mengeluarkan keputusan basiking yang sangat merugikan penggugat, yaitu penggugat ditolak permohonan pendaftaran tanahnya. Penggugat ini mengajukan pendaftaran tanah tapi ditolak dengan alasan sudah disertifikatkan tanahnya oleh orang lain. Nah, bahwa karena menurut ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5, jadi pengadilan Tun berwenang untuk memeriksa bahwa semasa hidupnya. Nah, baru kita bercerita soal fakta hukumnya. Ini yang dimaksud dengan fakta hukum. Ini fakta hukumnya, dia orang tuanya bernama Kasono, memiliki istri dan seterusnya. Ini namanya peristiwa hukum. Apa fakta hukum? Ini tanahnya dulu sekitar berjumlah 19 dan seterusnya. Setelah peristiwa hukum, orang tuanya adalah begini, masuk, kemudian
1 Februari 90 itu masih atas namanya dia. Nah, ini namanya peristiwa hukum. Nah, baru kita masuk ke soal hukumnya. Bahwa setelah penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, ini sampai dengan ini, hasil voting dengan peringkat ini, nah keluarlah kemudian peristiwa hukum. Tadi itu fakta hukum, ini peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum baru menemukan ini. Tergugat mengklarifikasi sampai kemudian, nah disinilah dia kemudian menunggu penyalahgunaan wewenang, power dan tindakan sewenang-wenang BPOM sebagaimana disyaratkan dalam pasal 52 ayat 3. Putusan itu bertentangan dengan peraturan undang-undangan, putusan itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Nah, itu alat ujinya kalau dia perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau disebut dengan contract mati overhead debt, atau bisa juga dalam hukum administrasi itu disebut dengan détournement de pouvoir atau bileca voir, sewenang-wenang. Baru kemudian bicara apa pelanggaran hukumnya. Ini yang dilanggar. Pasal-pasal sekian. Ini nah, peraturan pemerintah. Nah, ini pelanggaran terhadap pelanggaran hukum terkait dengan penerbitan 9 sertifikat. Ini pelanggarannya. Baru bicara soal asas umum pemerintahan yang baik. Apa asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar? Asas kepastian hukum, asas kecermatan formal. Nah, 2 asas itu yang kemudian. Baru kita bicara soal serta melanggar asas hukum yang baik. Setelah itu baru kita bicara soal menyatakan batal atau tidak sahnya, maka berdasarkan hukum tergugat diperintahkan untuk mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan batal tidak sah putusan tun. Jadi sertifikat itu kita minta dibatalkan untuk tidak sah, mewajibkan kepada tergugat mencabut membatalkan suatu keputusan tun. Nah, setelah mencabut, apa yang kita minta lagi? Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Udah. Kalau sudah dicabut, kita ngajukan permohonan. Gitu. Baik, silakan. Nanti ada yang bertanya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen. Ya, silakan. Apakah di dalam surat gugatan itu posita sama posita gugatan sama objek gugatan apakah bisa digabungkan atau gimana Pak dosen? Posita gugatan sama objek gugatan itu apakah bisa kita gabungkan satu tempat? Ya, satu tempat itu digabungkan. Tidak perlu misal objek gugatan kita pisah, positanya kita pisah. Kalau digabungkan apakah bisa gitu Pak? Bisa kita pisah, bisa kita gabung. Tadi kan soal struktur itu kan tidak ada keharusan. Harus seperti ini. Nah, itu tidak ada itu kemudian. Jadi bagaimana tinggal kita membuat itu secara sistematis, tapi tidak boleh saling bertentangan. Tidak boleh. Tidak boleh saling bertentangan. Tapi bagaimana cara kita membuatnya menjadi sistematis, tetapi dia dapat diruntut kemudian untuk masuk ke dalam, oh ini seperti ini ininya. Nah, jangan kemudian bertentangan antara posita maupun petitumnya kemudian bertentangan, atau antara kapan dia mengetahui gugatan itu dengan kapan gugatan itu diiniin, itu berbeda. Nah, itu yang kemudian agar tidak semestinya agar tidak terjadi kekacauan ya. Kekacauan dalam arti itu agak sistematis, mestinya dibuat, alangkah baiknya dibuat secara terperinci. Terperinci misalnya seperti ini, ya, contohin saya. Terperinci itu seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita tetap objek sengketa itu selalu dimulai setelah identitas. Nah, setelah identitas itu wajib menyebutkan objek sengketanya apa. Karena ini intinya. Ini harus jelas. Nah, ini objek sengketa gitu. Setelah itu baru kita memasukkan dasar alasan penggugat mengajukan gugatan. Apa dasarnya? Nah, kalau kita sudah mengajukan dasarnya, sejak kita ketahui, kemudian kita sudah mengajukan upaya administrasi, misalnya di sini.
kita sudah mengajukan upaya administrasi. Nah, perintahkan penyelesaian sengketa tidak memenuhi syarat, kemudian kita lanjutkan. Ini upaya administrasi yang sudah kita tempuh. Baru kita memasukkan kemudian adapun alasan mengetahui pelanggaran. Baru kita bicara fakta. Ini fakta ini. Ini kita bicara faktanya. Faktanya dalam satu angka. Tapi dibuat, saya angka 5 ini adalah fakta. Tapi dia dibuat menjadi, fakta hukumnya itu dibuat sampai 5.11. Ini faktanya. Nah, ini peristiwa hukum kemudian. Nomor 6 adalah peristiwa hukum. Seperti ini peristiwanya. Nah, peristiwa hukumnya adalah ini. Nah, ini yang harus dilakukan sebetulnya peristiwa-peristiwa hukum. 6, 11, itu peristiwa hukum. Nah, 6 itu peristiwa hukum, di sini pelanggaran hukumnya kemudian di 9. Nah, 9 ini adalah pelanggaran prosedur. Nah, prosedur yang dilanggar itu pasal sekian, itu terkait soal apa ini? Terkait soal misalnya contoh ini terkait soal pegawai negeri sipil. Jadi seorang kepala desa dari pegawai negeri sipil yang mau ikut pilkades harus ada izin. Nah, itu tidak ditempuh, maka ini adalah pelanggarannya misalnya. Nah, kemudian soal panitia pemilihan, nah, yang mengangkat KPPS dan tim sukses dan seterusnya. Nah, ini pelanggaran pasalnya kemudian adalah pasal 32 misalnya. Kemudian surat selesai tidak sah, ini adalah pelanggaran pasalnya. Kemudian pengaduan tidak memenuhi, seterusnya. Nah, ini masih pelanggaran pasal terkait dengan peristiwa hukum tadi itu. Nah, kemudian ada pelanggaran asas. Pelanggaran asas. Ini. Setelah bertentangan dengan asas ketertiban, mana ada dia? Setelah bertentangan dengan asas tertib penyelenggara negara, asas fair play, dan tidak melaksanakan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa yang tidak objektif dan berkeadilan. Mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan norma-norma prosedural. Cacat yuridis, cacat hukum ya, dan norma-norma prosedural. Cacat yuridis tadi soal izin, cacat yuridisnya. Tidak ada izin dia seorang PNS mencalonkan diri sebagai kepala desa harus ada izin dari atasannya. Nah, disitulah cacat yuridisnya sebagai calon. Kemudian cacat prosedurnya terkait dengan norma-norma hukum yang dilanggar di dalam proses pemilihannya. Baru bicara asas soal tertib penyelenggaraan dan asas fair play. Pelanggaran asas. Mengabulkan, menyatakan batal atau tidak sah keputusan bupati, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusannya, mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara tentang si penggugat ini sebagai pemenang. Kembali berbicara. Nah, itu. Substansinya kemudian. Soal struktur, dia tidak ada apa ya? Tadi sudah kita jelaskan, struktur itu tidak kemudian orang bisa berimprovisasi, tapi tidak mengaburkan atau tidak bertentangan satu dengan yang lainnya kemudian. Yang lain, silakan. Sedikit Pak, terkait dengan pelaksanaan pilkades. Ya, silakan. Misalnya salah satu calon sudah ditetapkan menang, kayak kasus yang di Toya kemarin itu. Namun setelah dicek kembali, ternyata ada kotak suara yang belum dihitung begitu. Apakah calon kepala desa yang menang kita gugat atau panitianya? Panitianya, karena dia pejabat tun kan, karena dia yang sebagai pejabat yang menerbitkan keputusan soal siapa calon terpilih istilahnya. Jadi panitianya yang digugat, bukan kemudian ininya. Jadi begini, ada prosesnya yang harus dipahamin, ada alur proses. Alur proses pilkades itu seperti apa?
Itu yang harus dipahami dulu. Apakah tahapannya itu sudah sampai tahapan selesai? Nah, begitu selesai pemilihan kan ada kewajiban 3 hari untuk mengajukan keberatan terhadap hasil ke bupati melalui BPD tidak salah ya. Nah, apakah tahapan itu dilakukan atau tidak? Karena itu tahapan prosedurnya. Prosedur keberatan. Berarti semuanya panitia termasuk PPS-nya juga bisa kita gugat itu Pak ya? Bukan begitu maksud saya. Pahami tahapan prosedurnya dulu. Di mana kemudian prosedur itu menentukan apa jenis peristiwa hukumnya yang kemudian menjadi sengketa. Kalau peristiwa hukumnya terkait soal tidak dilakukannya perhitungan terhadap satu kotak suara, di kotak suara mana dia tidak dihitung, berarti kan panitianya berarti. Tidak kemudian sampai ke bawah yang digugat, cukup di panitia dan BPD. Tapi prosedurnya dilalui tidak kemudian soal keberatan tadi. Karena itu wajib dalam hukum administrasi negara. Sudah dilakukan belum upaya keberatan? Dan jangka waktu 3 hari sejak diumumkannya soal siapa pemenang. Bukan terpilih ya. Pemenang, pemenang hasil perhitungan suara. Rekapitulasi hasil perhitungan suara. Itu kalau pilkades. Tapi kan misalnya ini kesalahannya si petugas TPS misalnya gitu Pak. Dia lalai dalam hal di penghitungan itu. Ada beberapa surat suara lah yang terselip di surat suara yang lain begitu Pak. Yang digugat tetap panitianya, panitia pilkades. Nah, dia hanya pelaksana panitia pilkades yang kemudian lalai. Tapi ureannya di situ. Ureannya tidak semuanya tidak semuanya panitia sama kayak orang gugat bupati. Cukup KPU yang digugat. Nah, mungkin dia gugat PPK, tidak mungkin dia gugat KPPS. Padahal kesalahannya ada di TPS misalnya. Tidak mungkin TPS itu yang dia gugat. Tapi KPU-nya selaku penyelenggara. Oh gitu, Selaku penyelenggara pemilu misalnya, atau panitia pemilihan kepala desa. Nah, panitia pemilihan kepala desa selaku penyelenggara pemilihan. Yang lain, ayo. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita akhiri, jangan lupa ya, gugatannya juga diupload. Saya belum bisa lihat ini. Baru kelompok 1 yang sudah mengajukan surat kuasa. Kelompok 2 belum ada sama sekali surat kuasanya. Nah, setelah surat kuasa, masukkan gugatannya di folder gugatan. Sudah ada di masing-masing kelompok itu folder gugatan. Supaya bisa diberikan nilai di situ. Dan nanti kelompok 1 yang saya akan kasih nilai ini soal surat kuasa. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.